Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP final akan dilanjutkan hingga seri terakhir di Barcelona setelah terjadi bencana alam di Valencia. Tapi sayangnya, Barcelona juga memiliki ancaman yang sama setelah terjadi banjir besar yang melanda di beberapa daerah di Barcelona. Dan yang paling krusial adalah bandara pun juga diterjang banjir. Dan juga kabar dari Ducati, akhirnya Gigi D'Aligna dan Marc Marquez mengisyaratkan bagaimana ganasnya Ducati untuk tahun depan. Sulitkah dikalahkan pabrikan lain? Kita bahas. Barcelona telah dilanda peringatan cuaca buruk karena banjir melanda kota tersebut. Dengan MotoGP akan digelar di sana dalam 2 minggu untuk menutup musim. Kota Catalan dilanda banjir pada hari Senin 4 November kemarin. Dan peringatan bahaya merah, bahaya ekstrim telah dikeluarkan. Badan Meteorologi Negara Spanyol telah memperingatkan bahwa Baix Llobregat, sekitar 23 mil dari sirkuit de Barcelona Catalunya, dapat mengalami banjir hingga 180 liter per meter persegi dalam kurun waktu 24 jam. MotoGP mengumumkan rencana pada hari Sabtu untuk mengadakan putaran terakhirnya tahun 2024 di sirkuit de Barcelona Catalunya yang terletak di timur laut pusat kota Barcelona. Meskipun tanggal dan rincian balapan masih harus diselesaikan, seri tersebut terkonfirmasi membatalkan Grand Prix Valencia yang merupakan acara penutup musim karena banjir parah yang juga terjadi di sana awal minggu lalu yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang signifikan dan hilangnya nyawa. Rencana untuk memindahkan putaran ke-20 dan terakhir kejuaraan dunia 2024 ke Barcelona diumumkan pada hari Sabtu, saat balapan MotoGP berlangsung di Malaysia. Pada Sabtu malam di Spanyol, AEMET, Badan Meteorologi dan Geofisika di Barcelona, mengeluarkan peringatan akan badai hebat lagi di Valencia. Tetapi Catalunya juga diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu. Nah, acara di sana akan diselenggarakan pada akhir pekan yang sama, tanggal 15 sampai 17 November. Waduh, bahaya nggak nih untuk gelaran MotoGP? Apalagi MotoGP sangat mengandalkan angin untuk efek aerodinamiknya. Dan sangat berbahaya tentunya jika ada angin besar. Karena tentu angin tersebut mempengaruhi motor-motor yang memiliki perangkat penangkap angin itu. Dan jika lagi-lagi batal, maka juara dunia ada di tangan Martin. Namun menjadi anti klimaks karena tentunya tak ada perayaan di sirkuit. Berita kedua datang dari Ducati yang mengisyaratkan tahun depan akan lebih mengerikan dari tahun ini. Gigi D'Aligna menyampaikan pendapat tentang MotoGP Malaysia yang gemilang yang membawa perebutan gelar hingga akhir pekan terakhir. Pembalap pabrikan Ducati Pecco Bagnaia menang di Sepang di depan rival Pramac Jorge Martin. Namun, Martin mempunyai keunggulan 24 poin dalam kejuaraan menjelang putaran final di Barcelona, di mana dia akan memenangi gelar jika dia menangi lomba sprint. Bos Ducati D'Aligna memuji duo Ducati itu setelah Grand Prix yang brilian di Malaysia. Dia berkata, dengan apa yang telah kita lihat, apalagi yang perlu ditambahkan? Kita menyaksikan salah satu duel paling menegangkan dalam sejarah MotoGP di lintasan yang menuntut fisik dengan tikungan dan pengereman yang sangat ekstrim. Beberapa putaran pertama benar-benar sensasional. Aksi pengereman, menyalip, melintasi lintasan, dan menyalip balik di mana celah sekecil apapun bagus untuk masuk dan memperebutkan kembali posisi depan. Pecco dan Jorge hari ini menghormati kejuaraan dunia sebagaimana yang hanya dapat dilakukan oleh juara sejati. Tetapi tidak hanya itu. Dengan kesetiaan yang ditunjukkan satu sama lain, mereka juga mengagungkan olahraga kita, serta kerja keras semua orang yang menjalani olahraga ini sepenuhnya setiap hari. Kami benar-benar bangga dengan anak-anak kami, para pembalap yang menghargai dan menghormati satu sama lain. Tidak ada yang lebih baik untuk dilihat selain saat mereka saling tos dan berpelukan di Parc Ferme. Yang sama mencoloknya adalah komentar-komentar lucu yang mereka tukarkan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat untuk mengakhiri hari olahraga yang luar biasa ini. Di awal balapan, mereka saling berhadapan tanpa ragu, tanpa ada pikiran untuk menyerah, karena sama-sama ingin menang dan tetap di depan karena suhu tinggi yang harus ditanggung oleh motor pengejar. Tekanan ada pada kemenangan Pecco untuk menjaga peluang kejuaraan tetap terbuka. Sementara Jorge berjuang tanpa kenal ampun.
bahkan mengambil resiko yang tidak perlu untuk tetap berada di depan. Duel yang benar-benar menegangkan yang akhirnya membuat Bagnaia memperlebar keunggulan dengan kecepatan yang luar biasa. Menaklukkan perlawanan yang diberikan oleh Martin yang akhirnya menyerah mengingat tekad lawannya untuk memberikan segalanya dengan cara apapun. Dan terutama mengingat poin yang sangat penting yang dijamin oleh posisi kedua setelah tersingkirnya Marc Marquez. Bagnaia dengan demikian menorehkan kemenangan GP ke-10-nya musim ini, menyamai semua kemenangan terhebat di masa lalu. Ini akan menjadi pesta Ducati yang hebat di balapan terakhir, sebagaimana layaknya kejuaraan ini dan semua pendukungnya. Dan khususnya, sebagaimana layaknya kedua juara kita, yang dengan tim masing-masing dan di bawah bendera Ducati Corse. Tidak hanya berbagi motor yang hebat, tapi juga sifat yang berupa gaya, filosofi, pendekatan kerja, semangat tim, dan cara menang tentunya. Sedangkan Marc Marquez membuat pengakuan di Sepang yang membuktikan kecemerlangan para pesaingnya yang terdepan telah terungkap. Marquez telah kembali ke jalur kemenangan beberapa musim ini sejak menunggangi Ducati Gresini. Dia menggunakan versi berusia 1 tahun dari motor perkasa yang dikendarai oleh Pecco dan juga Jorge Martin. Namun Pecco dan Martin meninggalkan Marc Marquez di belakang dalam pertarungan kejuaraan bukan semata-mata karena faktor mesin mereka. Dia mengakui. Simon Cravar mengatakan setelah MotoGP Malaysia tentang Marc Marquez. Itu adalah perjalanan yang menakjubkan, dia mencoba melakukan hal yang sama tapi kehilangan kendali bagian depan. Dia memberikan komentar yang menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif yang benar. Saya bertanya tentang perbedaan antara GP24 dan GP23. Dia mengatakan, dia tidak bisa menyamai kecepatan yang dilakukan oleh Jorge dan Pecco. Mereka melakukan sesuatu yang ekstra, bukan hanya sepedanya. Itu adalah pujian besar yang datang darinya. Dia berusaha keras menutup celah itu. Tapi Marc Marquez sangat brilian dalam balapan. Dia telah meninggalkan rekan-rekannya pembalap GP23 untuk membuktikan bahwa kejeniusan telah membuat perbedaan. Tapi itu masih belum cukup untuk mengimbangi Bagnaia dan Martin. Karena selain motornya, gaya balap mereka juga adalah sesuatu yang spesial. Nah, inilah senjata rahasia yang masih dimiliki Ducati. Musim depan, selain pabrikan Jepang, pabrikan-pabrikan Eropa diberlakukan pembekuan pengembangan mesin untuk tahun 2025 dan juga 2026. Tentu mereka akan menggunakan mesin dengan teknologi terakhir yang akan digunakan tahun 2024 ini, dan atau yang akan didaftarkan di awal tahun 2025. Sehingga, setelah spesifikasi itu terverifikasi, itu akan seterusnya digunakan selama 2 tahun. Catatan di sini, bukan mesinnya yang harus memakai lama, namun upgrade mesinnya yang tidak diperbolehkan. Sehingga, mesin-mesin baru yang digunakan pun akan menggunakan mesin dari update terakhir. Nah, hal itu dikarenakan persiapan untuk develop mesin tahun 2027. Karena akan memberatkan para insinyur jika harus develop motor tahun 2027 bersamaan dengan mesin yang sekarang digunakan untuk balapan. Dan akhirnya, disetujuilah aturan tersebut. Namun, hal itu hanya ada di mesin saja. Komponen lain tentu masih diperbolehkan. KTM telah membuat update motor terbarunya yang ada di swing arm dan juga wingletnya. Terlihat dalam seri-seri akhir ini, Pedro Acosta sering menggunakan motor dengan desain terbarunya seperti yang biasa dicoba oleh Pol Espargaro. Sedangkan Ducati masih menggunakan materi lama. Tak banyak terlihat adanya perbedaan. Namun, Ducati masih memiliki hal yang belum digunakan atau dicoba, yaitu sasis baru. Ini pernah dicoba oleh Pecco namun tak digunakan. Karena Gigi D'Aligna menginginkan pertarungan yang fair antara Pecco dan Martin dengan menggunakan paket sepeda motor yang tak berbeda. Sehingga Pecco tak juga mendapatkan sasis barunya. Padahal, itu sasis update terakhir yang diyakini bisa memaksimalkan kekuatan dari GP24 milik Pecco sekarang. Nah, dengan satu hal yang urung dipasang, seperti pada pendapat Gigi dan Marc Marquez tadi, bahwa Ducati versi saat ini sudah sangat kencang dan bahkan dengan battle yang terakhir terjadi, pabrikan lain tak dapat mendekati keduanya. Padahal biasanya, pertarungan seperti itu akan mengurangi kecepatan. Namun tak berlaku bagi GP24. Untuk tahun 2025, tentu ini akan diaplikasikan ke motor baru milik Pecco dan Marc Marquez nanti. Jika untuk sekarang saja sudah sulit dikejar, tahun depan dengan kekuatan yang lebih dari sekarang, bisa diprediksi meskipun mesin sama, namun sasis baru akan membuat motor lebih baik dari yang sekarang.
Karena dengan upgrade terakhirnya, KTM tetap ada di kisaran nomor 5, sedangkan Aprilia malah lebih jauh, terlebih dari pabrikan Jepang. Namun dengan berkurangnya 2 motor, tentu 5 besar petanya akan berubah. Nah, menurut teman-teman, bisa nggak Martin nyetel dengan Aprilia di musim depan? Apakah bisa menyaingi Ducati dengan update barunya yang akan ditunggangi oleh Marc Marquez dan Pecco Bagnaia musim depan? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.